وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair. Intro kira-kira udah ada belum kira-kira? Hah? Intronya udah ada belum? Udah. Ntar kasih yang sana. Kita sampai atau mulai dari Al-Amru Al-Hadi Ashar. Ya. Ke-12 insyaallah taala. Poin ke-12 dari kitab Kaifa Takun Miftahan lil Khair. Bagaimana caranya menjadi kunci kebaikan. Poin ke-12 adalah murafaqatul akhyari wa mujalasatus salihin. Murafaqatul akhyari wa mujalasatus salihin, yaitu menjadi rafiq, teman dekat bagi orang-orang pilihan. Yaitu akhyar bisa juga artinya orang-orang baik, gitulah. Wa mujalasatus salihin, dan duduk bareng dengan orang-orang saleh. Yang semisal ini juga pernah kita bahas kemarin ya, pas tafsir surah Al-Kahf. Murafaqatul akhyari wa mujalasatus salihin. Wa fi sahihaini an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamilil misk wa nafikhil kir. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek itu seperti hamil al-misk. Hamil al-misk ini kalau diterima di kita apa? Pedagang misik, minyak wangi. Wa nafikhil kir, dan juga permisalannya seperti kalau bahasa kita pandai besi, tukang besi dan semisalnya. Fa hamilul misk imma an yuhziyak wa imma an tabta'a minhu. Pedagang minyak wangi, minyak wangi tersebut akan mempengaruhi aroma dirimu gitu loh. Atau antum bisa apa? Bisa membeli minyak wangi darinya. Ini permisalannya Masya Allah memang. Nah, kita berteman dengan orang baik dan saleh. Tanpa sadar, karakter baik pada orang baik tersebut akan menginfluence dan menginspirasi kita. Beneran. Coba kalau misalnya ibu antum sekarang sayang nggak sama antum? Dulu nggak? Sayang juga. Bagi ibu antum,
Antum sekarang setelah di Bekasi, tinggal di Bekasi, merantau, lebih baik nggak bagi antum? Maksudnya lebih berakhlak atau lebih berilmu? Hah? Apakah antum membeli akhlak dari teman-teman antum? Enggak. Tapi itu adalah influence dari pertemanan dengan orang-orang baik dibandingkan sebelum mengenal orang-orang baik ini gitu. Jadi sangat berpengaruh kita berteman dengan orang-orang yang baik. Entah di sini kita membeli sesuatu darinya atau kita bergaul dengannya sehingga terinfluence. Dan cara berpikir kita juga beda. Karena ada pengaruh dari orang baik itu. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Nah, minimal antum menciumlah darinya bau yang aroma yang sangat baik, aroma yang enak gitu loh. Ya. Jadi enak di sini. Antum mendapatkan baik gitu loh, semerbaknya kena gitu loh. Senyumnya dapat. Nasihatnya dapat. Renyahnya dapat. Gitu. Kalau berteman dengan jalis as-salih. Wa nafikhul kir, adapun kalau berteman pada pandai besi, imma an yuhriqa thawb thiyabak. Ada efek negatif. Bisa rugi antum. Bisa saja besi tersebut terkena percikan dari api untuk besi tersebut kemudian terkena bajumu. Ya. Wa imma an tajida rihan khabithah. Bisa jadi kau menemukan bau yang menjijikan dari itu semua. Lebih rugi mana ya ikhwan? Pakaian antum kesundut atau antum cium bau yang gak enak gitu ya. Lebih rugi mana menurut antum? Lebih rugi mana? Antum kena sundutan api, maksudnya pakaiannya sehingga agak bolong dikit, atau antum mencium bau yang gak enak? Mencium bau yang gak enak? Iya, oke. Kemudian ketika antum berteman dengan orang yang gak enak, orang jelek, ternyata orang jelek tersebut menyuntikkan ke qalbu antum pemikiran menyimpang. Dan ada orang jelek lainnya sering ngomong jorok, dan antum mendengar omongan jorok itu saja. Mana yang lebih buruk bagi antum? Ada orang jelek ini, dia menginfluence antum pemikiran menyimpang. Orang jelek lainnya hanya ngomong jorok aja, yang menyimpang. Ya. Karena menyimpang itu seperti dikiaskan an yuhriqa thiyabaka. Karena berpengaruh dan berbekas sampai antum pulang pun masih berbekas itu. Nah. Atau minimal engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Seperti kalau dia rajin ngomong jorok. Nah, memang ngomong joroknya itu nggak bakal terngiang-ngiang, tapi cukuplah mendengar ngomong jorok, mendengar ribahnya itu udah nggak enak. Khabith. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizullah, "Faman arada an yakuna miftahan lil khair, falyasbir nafsahu ma'a ahli al-khairi wa ahli al-fadli wa ahli at-ta'ah." Barang siapa yang pengen menjadi kunci kebaikan, maka hendaklah dia sabar, mensabarkan dirinya untuk tetap stay bersama dengan orang-orang baik, ahlul khair, ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan kebaikan, dan ahlul ta'ah, orang yang rajin, orang yang taat pada Allah Ta'ala. Maka kemudian berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini yang kemarin kita bahas di surat Al-Kahf. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ini yang kemarin kita bahas.
Ya, ada pengalaman kemarin agak gimana gitu ya tentang ayat ini. Kemarin kan kita baginya kan kajian ini ya Al-Kahfi ya. Dan ada undangan cukup mendadak karena memang anak ada terjadwal di Jumat kemarin khutbah Jumat di suatu daerah di Cakung. Ya. Tapi nanti habis membahas ayat ini dulu deh ya. Karena ada korelasinya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Isbir nafsaka, kata kemarin kata Syekh Utsaimin, ihbis nafsaka. Penjarakan dirimu, tetapkan dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb mereka, selalu beribadah kepada Rabb mereka. Jadi doa dalam yad'u ini ada doaul mas'alah dan doaul ibadah. Baik ibadah atau minta sama Allah, itu selalu mereka bersama. Mereka selalu begitu. Bil ghadati wal 'ashiyyi. Al ghadat awalun nahar, awal yaum yaitu pagi-pagi, al 'ashyi akhirul yaum yaitu petang atau sore. Yuriduna wajhah. Mereka orang-orang ini mengharapkan wajah Allah taala. Wala ta'du 'ainaka. Jadi fasbir nafsaka, antum tetaplah bersama orang-orang saleh ini, jangan kemana mana. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau memalingkan pandanganmu dari orang-orang saleh tersebut hanya karena apa? Engkau pengen perhiasan kehidupan dunia. Ini yang kita bahas kemarin. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan engkau turuti orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari berzikir kepada kami. Ini ada tafsiran. Imma ditafsirkan orang ini zikir dengan lisan tapi hatinya lalai, atau lisan dan hati sama-sama tidak berzikir. Jangan nurutin orang-orang seperti ini. Dan juga orang seperti ini wattaba'a hawah, mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya itu, urusannya itu banyak yang hancur, enggak benar. Nah, ini kan kemarin kita bahas nih tafsir surat Al-Kahfi. Dan kemudian ana khutbah ke Cakung namanya. Cakung. Pernah kita ke masjid itu, pernah antum pernah liput ke masjidnya dalam komplek masjidnya. Dan pernah juga lewat gorong-gorong apa lewat jalan-jalan kecil. Nah, di sana ana pergi mulai jam 10:30, alhamdulillah. Takutnya terlambat kan karena lumayan jauh. Dah sampai sana udah mau masuk komplek, dan memang kalau dari arah sini hanya bisa melalui Google Map ya, hanya bisa lewat di daerah kecil itu, yaitu di gang-gang itu. Gang rakyat, ada gerbang kecil banget itu buat masuk komplek, motor-motor biasa lewat situ tuh. Taunya itu kan udah jam 11:45. Udah lewat kali yang kotor itu, tiba-tiba hujan. Dan udah hujan gitu di portal pula. Nah, udah. Ini udah lengkap derita lo. Ya. Ada warung, ada neduh di situ. Ya. Dan itu sekisaran 15 menit sebelum mulai khutbah. Hujan deras banget tuh. Ana langsung WhatsApp ke panitia. Panitia ngehubungin panitia maksudnya yang ana WhatsApp dengan pada dia, ternyata nggak ada di masjid karena dia lagi di kantor. Gimana coba? Gimana itu keadaannya tuh? Hujan di portal, nggak bisa masuk komplek. Biasanya kalaupun mau masuk ke situ harus muter berkilo-kilo karena harus lewat jalan raya yang jauh banget. Dalam keadaan hujan, karena nggak mungkin ini. Hatta pakai jas hujan ini susah karena jauh, lebih dari 15 menit kalau untuk nggak lewat sini. Dan ana WhatsApp, panitia yang WhatsApp sama ana itu lagi kerja di kantor. Maksudnya dia balas tapi dia lagi di kantor. Akhirnya dikontak ke orang yang lagi di masjid, Pak DKM masjid.
Alhamdulillah kemudian alhamdulillah direncanakan dijemput deh ke situ. Dijemput. Dan alhamdulillah dijemputnya pakai mobil. Ya. Itu ana sejujurnya ana mau mempersiapkan dari malam besok khutbah tentang apa, tidak ada dapat inisiatif khutbah apa besok ya gitu. Enggak ada. Hatta sampai kena hujan seperti itu, ana enggak tahu nanti khutbah apa. Saking udah lama enggak khutbah. Nah kan, dah naik mobil ke masjid tersebut, alhamdulillah masih terus tuh langsung. Dan pas di naik mobil itu kan azan 12.01, iya benar. Dan anak pas sampai masjid itu 12.01, nggak ada sholat qobliyah dulu, nggak ada sholat, bukan qobliyah apa, sholat sunnah, nggak ada. Langsung ke kamar DKM, maksudnya ruangan DKM, ya benar sedikit, langsung ke mimbar, udah langsung aja. Jemaah udah nunggu. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda duduk kan? Mau ngomong apa nih? Coba antum keadaan kayak gitu deh. Udahlah, tema tadi pagi aja lah. Tema ini wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ini yang ngebahas tuh, satu ayat aja tuh dalam satu khutbah 20 menitan. Tapi ada korelasikan dengan isolasi mandiri. Tapi nyambung alhamdulillah. Nah, jabarkan kemudian di khutbah tersebut. Dan ana pakai masker double. Wah. Gimana pakai masker double, khutbah keras suaranya. Itu pengalaman pertama ana tuh kayak gitu tuh. Dah salat selesai, kita pulang dan ana ngobrol dengan dengan orang yang tadi ngantar ana pakai mobil. Beliau udah berusia mungkin 60 sekian tahun. Dan beliau dekat dengan beberapa ustadz, ya, seperti Ustadz Amin Nurbais, dan beliau orang Jogja. Beliau bilang, ya korelasinya dengan ayat tadi yang kita bahas di khutbah. Ustaz, ini masjid masih sunnah, Ustaz. Cuman udah pokoknya fasilitas ada, ini ada apa-apa ada, ikhwan juga ada dan sebagainya. Cuman satu yang kurang, Ustaz. Apa? Masjid ini nggak ada ustadznya. Maksudnya nggak ada ustadz yang mau membimbing gitu loh, paham nggak maksudnya? Gitu loh. Ibaratnya ini masih silaturahim nih. Orang ada, DKM ada, panitia mungkin ada dan seterusnya. Tapi kan ketika ada ustadz yang memang mengayomi masjid ini gitu loh, itu kan enak ya, enak. Apa-apa kalau nanya tinggal tanya sama ustadznya gitu kan ya. Oh gitu Pak, Masya Allah ya memang nggak semua masjid sunnah kayak gitu, nggak. Masjid-masjid rata-rata juga nggak ada ustadznya memang, tapi beliau tuh pengen banget ada ustadznya mengayomi pemuda-pemuda dan seterusnya. Dan beliau cerita juga nih, ya kita sebenarnya pernah ada 2 ustadz, 2 kali bahkan, tapi udah nggak kita pakai lagi ustadznya. Loh kenapa? Apakah bukan salafi atau enggak? Ternyata bukan karena bukan salafi, bukan. Jadi gini Ustaz, kita fasilitasi Ustaz tersebut. Tapi gimana ya Ustaz ya? Adalah Ustaz nih, anak korek-korek kenapa? Ada masalah apa dengan beliau? Sikap ya Pak, karena masalah. Iya sih karena sikap. Bagaimana coba sikapnya? Hanya karena suatu saat ustadz tersebut bilang ke beliau atau ke rekan jemaah lah, wah motor ana udah lama nih gitu, paham nggak maksudnya? Motor ana udah jelek nih, udah lama nih, ngerti nggak maksudnya? Antum ngerti nggak maksudnya? Dan itu bilang ke beliau atau ke jemaah. Tafsirannya gimana menurut antum? Nah itu, pengen tolong beliin dong, antum kan jemaah ana gitu, paham nggak? Nah di situ ana cukup kecewa Ustadz, kata beliau nih. Ana cukup kecewa dengan perkataan itu. Bukan karena kami gak mampu. Ini perumahan besar kan, perumahan bagus itu kan, banyak rumah bagus itu.
Kami tuh bahkan mobil aja mampu Ustaz beliin beliau gitu loh. Cuman omongan kayak gitu tuh nggak perlu ada gitu, paham nggak? Kayak nggak enak, kami nggak enak gitu loh. Dan nggak enak juga mandang Ustadz ini gitu loh. Itulah pentingnya izzahnya Ustadz gitu loh. Nggak mengemis, baik mengemis dengan bahasa langsung atau bahasa tidak langsung seperti itu nggak bagus, nggak bagus. Ya. Dan di sini orang jadinya apa? Yang tadinya respect sama dai ini, masya Allah bagus gitu, tadinya respect, tapi mulai hilang respectnya. Karena apa? Karena hal-hal yang sebenarnya mungkin kecil, tapi bisa menjadi masalah bagi hati jemaah. Iya. Dan boleh jadi itu adalah terjemahan kolbunya Ustadz ini yang memang pengen dilayani, diservis, disokong dan difasilitasi oleh jemaah, dan ini tidak baik. Dan ini tidak baik. Ya. Sebenarnya bisa aja Anda bilang misal di status Facebook, aduh kamera kita udah error nih gitu. Gampang kan bilang gitu kan? Kira-kira akan ada bantuan nggak? Ini aja orang ngomong kayak gini mungkin pada ini siapa? Ya. Ada bantuan, tapi itu nggak baik, ya. Kecuali kalau kita langsung bilang open donasi dakwah, langsung plek gitu, ya. Tapi kalau kita bilang apa? Wah, kamera kami udah error nih, orang nggak enak dengarnya, walaupun ada yang bantu, nggak bagus seperti itu. Nah, di sini juga ada isyarat ikhwan. Di ayat ini, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan sebelumnya yuriduna wajhah. Kalau ternyata dai yang tadi dipercaya oleh orang-orang, dan ini anak mendengar beberapa kisah bahkan menimpa dai sunnah juga yang tadinya tulus, ikhlas, apa adanya, masya Allah, tapi kemudian mulai apa, kepincut dengan dunia, mungkin karena amplopnya besar, karena apa dan seterusnya, akhirnya sikapnya berubah. Dengan sikap yang berubah tersebut, orang-orang yang dulu kenal dengan Ustadz ini baik-baik, kok Ustadz udah beda gitu. Akhirnya mulai dijauhi oleh jemaah-jemaah yang dulunya itu bareng sama Ustadz ini. Udah Anda nggak mau Ustadz sama beliau, udah nggak enak sekarang beliau, nah gitu, seperti itu. Sehingga orang-orang yang tulus itu malah nggak bisa bersabar dengan orang-orang yang tadinya alim ikhlas. Sekarang udah nggak ikhlas lagi kelihatannya. Jadi nggak bisa sabar orang-orang itu. Gitu. Ya. Dan mungkin antum misal berdua atau mungkin tim kita lainnya, ketika melihat Anda sudah berubah misalnya, contoh, Anda mentarifkan kajian ini berapa sesi? 3 sesi. Satu sesi Anda pengen tarifin satu sesi 100.000. Dan Anda pengen umat itu membiayai Anda untuk satu sesi 100.000. Coba kalau misalnya Anda bikin status kayak gitu, kira-kira antum mulai gimana sama Anda? Paham gak maksud Anda? Ini kajian-kajian kita ini benefit untuk Anda 0%. Paham maksudnya? Benefit material duniawi 0. Kita tuh ngadain ini murni karena bismillah insyaallah, semoga Allah jaga diri kita untuk dakwah murni khalas. Tapi kan antum bekerja. Dan ana enggak kontrak dengan siapapun. Dengan kajian-kajian ini enggak ada kontrak sama sekali. Ini ana buka juga nih, dan mungkin udah pernah ana kasih tahu. Enggak ada kontrak dengan siapapun. Ini inisiatif. Makanya ana semau ana mau kitab apa semau ana, karena enggak ada yang ngatur, ya kan? Panitia enggak ada kan? Nah, coba sekarang udah nih keadaan kayak gini, dan mungkin antum betah bekerja dan menservis seperti ini karena antum mungkin melihat ana nggak mencari apa-apa. Selama ini antum melihat gitu nggak ada tromol, nggak ada kan? Tromol juga balik ke antum kan? Dan ini ana ngomong kayak gini, wallahi ana nggak bermaksud untuk mencari donasi sama sekali, nggak. Ana nggak mau ikhlas. Ini murni aja kita ngaji kitab aja. Taib. Nah,
Tapi ketika antum sudah mulai membaca bahwasanya anda mulai mentarifkan, anda mulai nyindir-nyindir jemaah, anda mulai nyindir Facebooker, anda mulai nyindir, aduh ya Allah, kajian pagi itu 3 sesi capek. Coba kalau misalnya anda bekerja di bank atau bekerja di mana, mungkin fee-nya besar kali ya. Nah mulai kan kerasa nggak di antum bahwasanya antum ada keinginan untuk mendapatkan nominal duniawi dari sini, mulai kerasa. Dan mulai antum akan mulai nggak betah sama ana, beneran deh. Ketika antum mulai yang gini loh, jadi tadinya kita itu berusaha tulus dan antum senang dengan orang yang tulus gitu kan. Wah ini orang nggak pengennya akhiratnya, kita deketin. Tapi ketika orang yang tadi tulus itu berubah, mulai mengejar dunia, antum nggak bakal betah lagi sama dia. Paham nggak maksudnya? Begitu. Ya. Misalnya ada sebuah masjid yang antum lihat masjid DKM-nya jujur, nggak nyari dunia di masjid itu, enak di masjid. Antum seneng kan ke masjid itu kan? Datang ke masjid. Tapi ketika antum mulai mengalami melihat perubahan dalam DKM ini, kok kayaknya DKM ini malah membisniskan masjid sih? Kok DKM ini kok gini sih? Kok gini manajemennya nggak benar sih? Mulai nggak antum malas ke masjid itu? Mulai nggak ada rasa nggak enak? Nah itu dia, itu maksudnya. Ya, makanya Allah terus perintahkan kalau ada orang yang selalu beribadah dan minta sama Allah pagi, siang, sore, malam dan ikhlas, sabar sama dia, sabar deketin. Itu yang dianjurkan. Allah nggak perintahkan sabarlah bersama orang-orang ria, sabarlah bersama orang-orang yang nyari dunia, enggak. Karena apa? Karena fitrah antum nggak bakal bersabar dengan orang-orang yang nyari dunia, nggak bakal sabar. Iya. Sekarang betapa banyaknya orang yang bercerai-berai karena masalah dunia. Betapa banyak yang resign karena masalah pengkhianatan dunia. Begitu. Maka kalau mau menjadi kunci kebaikan, bersabarlah dengan orang-orang yang ikhlas dan juga selalu memohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan di sini Syekh Abdul Razak berkata, hafizullah, wal yahdhar ashaddal hadhari min murafaqatil asrar. Nah, hati-hati, waspadalah dengan sebesar-besar kewaspadaan dari yang namanya murafaqatil asrar, yaitu berteman dekat dengan orang-orang yang jelek. Haitsu yandamu yaumal qiyamati wa la yanfa'uhu nadamun. Karena berteman dengan orang jelek itu akan membuat dia menyesal di hari kiamat dan penyesalan tersebut tidak bermanfaat buat dia. Di surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29 disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim ya'addu 'ala yadayhi, yaitu menggigit dua jarinya, gigit jari mereka, sambil berkata, ya laitani, duhai diriku, ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, duhai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, atau ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celaka diriku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Masya Allah. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Karena sungguh dia telah menyesatkan diriku dari zikir kepada Allah Ta'ala, dari peringatan Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Syaitan itu memang pengkhianat manusia. Itu. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang jelek, itu akan menutup pintu kebaikan, bukan malah membuka, menutup pintu kebaikan. Makanya dilarang bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Kalau sekedar tahu orang ini misalnya preman atau orang di pos tertentu kita tahu itu jelek, kita sapa itu nggak masalah. Kita berbuat baik padanya nggak masalah. Tapi untuk bersahabat dengannya, berkumpul bermujalasah dengannya, dan kita nggak bisa menginfluence dia dalam kebaikan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Misalnya antum punya teman-teman lama di kampung ada teman-teman dan mereka misalnya begajulan ada. Nah, kalau antum nggak punya power untuk mempengaruhi mereka, antum jangan dekat mereka.
Enggak apa-apa mereka bilang antum sombong dan seterusnya. Enggak, antum selamatin diri antum dulu. Tapi kalau antum adalah orang yang strong, kuat, dan mereka kenal antum sebagai ustadz misalnya, kalau antum bergaul dengan mereka dan dekat dengan mereka, maka antum bisa mempengaruhi mereka, maka yang afdol antum dakwahi dekat-dekat mereka. Jadi lihat dari karakter diri kita dan juga pengaruh mereka. Begitu. Ya. Dan itu pun cukup dalam konteks apa? Kalau antum orang kuat, dalam konteks antum duduk bareng menasihati mereka. Adapun ikutan dengan dunia mereka nggak boleh, walaupun antum kuat. Ayo Ustadz Alwi, ada dangdutan tuh, saweran yuk. Gue mah yo. Belum pernah nih anak. Itu bahlul namanya. Ya. Anak punya juga seperti itu teman-teman lama. Antum di kampung, teman-teman lama. Maksudnya nggak jelas kehidupannya, juntrungannya itu, cuman kerjanya ngopi doang apa ada preman nih kayak gitu. Sama kita punya teman-teman lama kayak gitu, masa kecil dulu. Iya, jangan bergaul, jangan bersahabat dengan mereka lagi, udah kelas. Biar mereka mencap apa, kecuali kalau antum berbuat baik dalam rangka dakwah. Antum kasih dia sarung misalnya, kasih dia baju koko menjelang lebaran, siapa tahu itu menjadi kunci hidayah kan? Bisa jadi, ya. Seperti itu ikhwan. Cukup sampai sini insyaallah. Kaifa takun miftahul khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.